Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Faisal, NIM 19041100074, Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 3. Di video kali ini saya persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada hawalah dan wakalah. Yang pertama hawalah. Secara etimologi, yang dimaksud dengan hawalah ialah al-intikal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang beruntung kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalnya, A memberikan pinjaman kepada B, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C. Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. Dengan demikian, C yang harus bayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Dasar hukum hawalah. Ijma. Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah pemindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Rukun dan syarat hawalah. Rukun hawalah. Yang pertama muhlil, orang yang memindahkan tanggungan hutangnya. Yang kedua muhal aliyah alaih, pihak yang dibebani pemindahan tanggungan utang atau dibebani membayar hutang oleh muhil. Yang ketiga muhtal, orang yang piutangnya dipindahkan. Yang keempat hutang muhil kepada muhtal. Yang kelima hutang muhal alaih kepada muhil. Yang keenam sikhat lafaz akad. Syarat hawalah. Yang pertama, orang yang menanggung harus memberitahukan kepada orang yang menghutangi atau berpiutang. Yang kedua, waktu penanggungannya harus positif. Yang ketiga, hutang yang lazim. Yang keempat, kerelaan muhil. Yang kelima, menerimanya muhtal untuk dipindahkan pembayaran utangnya kepadanya ke orang lain. Yang keenam, persesuaian tanggungan muhil dan tanggungan muhal alaih dalam jenis, macam, dan batas waktu pembayaran. Manfaat hawalah. Seperti diuraikan di atas, akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan. Di antaranya, yang pertama memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Yang selanjutnya ada wakalah. Secara etimologi, wakalah memiliki beberapa pengertian, yang diantaranya adalah al-hifz yang berarti perlindungan, atau al-kifayah yang berarti pencukupan, atau al-damah tanggungan, atau al-tafwid berarti pendelegasian, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Sedangkan secara terminologi, wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Dasar hukum wakalah. Al-hadis, bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al-Harits. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusannya. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakili pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah. Yang pertama muwakil,
atau orang yang mewakilkan pemberi kuasa. Yang kedua, wakil yang mewakili atau penerima kuasa. Yang ketiga, muwakal fih, taukil, objek yang diwakilkan atau dikuasai. Yang keempat, sighat, ijab dan kabul. Syarat-syarat wakalah. Orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau menyampu, wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat mahdah, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Berakhirnya wakalah, matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup. Bisa salah seorang yang berakad gila karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.